Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di Sang Idealis Official. Ada berita yang sangat menarik. Bahkan secara nasional ini menjadi isu utama yang menjadi bahan pembicaraan di kalangan pegawai negeri sipil atau PNS gitu ya. Dari CNBC Indonesia ya. Judulnya nih ya, direstui Jokowi, kiamat tanda kutip ya, PNS makin nyata. Judulnya aja ngeri ya sahabat ya. Baiklah kita bacakan saja agar tidak jadi penasaran. Jakarta, CNBC Indonesia. Pemerintah terus melakukan transformasi dalam sistem birokrasi. Bukan tidak mungkin dalam transformasi birokrasi ini akan memiliki dampak bagi pegawai negeri sipil atau PNS. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Alex Denny mengatakan rencana transformasi birokrasi ini pun sudah direstui oleh Jokowi. Ya. Karena sudah direstui berarti sah ya. Harus ada layering. Layer-layer yang panjang itu harus dipotong. Layering itu ini apa tuh? Layering itu lompatan. Ya kalau dalam bahasa ininya jenjang. Harus ada layer yang panjang itu harus dipotong. Sekarang hanya tinggal 2, eselon 1 dan eselon 2. Eselon 3 dan eselon 4 ditransformasi menjadi pejabat fungsional. Jadi organisasinya dulu, ujarnya kepada CNBC Indonesia. Dalam hal ini Alex menjelaskan bahwa di 5 tahun yang akan datang, para pejabat pelaksana akan berkurang sekitar 30-40% dengan rencana transformasi digital. Nah, artinya ratusan ribu PNS yang menjabat sebagai pelaksana akan berdampak. Itu ya sahabat ya. Baca lagi. Mungkin sekitar 600 ribuan dari 1,6 juta yang melakukan pelaksana itu harus bertransformasi. Upskilling, reskilling, melakukan pekerjaan yang lain lebih value added atau by nature. Yang pensiun kita tidak ganti. Jadi harus ada negatif growth di sana. Kalau enggak lucu, kita going digital, tapi masih banyak padat karyanya di sana, kata dia ya. Adapun saat ini PNS yang menjabat sebagai pelaksana ada sebanyak 38%. Dari total 4,2 juta PNS di dalam negeri, ini yang akan dikurangi oleh pemerintah secara bertahap. Kedua adalah sistem kerja yang lebih fleksibel dan kolaboratif. Alex mengatakan di era digital perlu ada perubahan transformasi. Wah, bahaya ya. Kedua adalah sistem kerja yang lebih fleksibel dan kolaboratif. Alex mengatakan di era digital perlu ada perubahan transformasi pemerintahan yang jauh lebih adaptif menyikapi perubahan. Ini PR
khususnya di Kedeputian SDM Aparatur Tegasnya. Ini ya sahabat ya, dari berita ini saya rangkum ya. Saya simpulkan saja. Jadi ada pejabat-pejabat pelaksana yang nantinya, khususnya pada eselon 3 dan eselon 4, yang nantinya tidak ada lagi karir menuju ke jabatan eselon 3, eselon 4. Karena apa? Sudah digantikan dengan sistem digital. Artinya jenjang karir PNS jadi ya mentok di eselon 2 dan eselon 1. Karena apa? Eselon 3 dan eselon 4 akan dikurangi. Ya, kira-kira tadi ratusan ribu, ada 400-an sampai 600-an ribu secara bertahap akan ditransformasi. Nah, bagi sahabat-sahabat yang menjadi PNS, ya jangan berpikir karir. Karena apa? Karir Anda ya karena ada perubahan, ada transformasi terkait dengan penggantian digital tadi. Ya. Dan ini sudah direstui oleh Presiden, ya, oleh Presiden sudah direstui. Suka tidak suka Anda harus mengikuti. Sebagai PNS, ya karir Anda sudah jelas. Sampai di situ tidak bisa lagi untuk berkarir ke mau eselon 3, eselon 4, kemudian mau menyalurkan tingkatan karir sebagai PNS ya. Saya harus memprediksi nih, tahun depan saya harus ke sini, enggak bisa. Karena apa? Eranya sudah berubah, yaitu era transformasi. Dan ini bukan main-main sahabat. Enggak main-main. Kalau ada PNS yang enggak siap dengan era digital, ya, ini akan merepotkan bagi PNS itu sendiri. Untuk itu ya sahabat ya, perubahan terkait dengan transformasi dari pekerjaan manual manusia akan menjadi dikerjakan oleh alat, yaitu alat-alat digital ya. Sehingga karyawan-karyawan yang tadi atau PNS yang tadi sebagai pelaksana pekerjaan manual tidak akan ada lagi diisi oleh PNS lain yang meniti jenjang karir. Karena apa? Mau menuju ke situ sudah nggak bisa. Kenapa? Digital semua sudah bekerja di PNS tadi. Ya, kenapa? Sudah ditetapkan bahwa tahun 2002 mulai dari sini sekarang nih, mulai tahap demi tahap akan digantikan, transformasi itu namanya digantikan ya, digantikan dengan tenaga digital atau elektronik ya. Untuk itu sahabatku para PNS mempersiapkan diri. Karena yang pensiun saja, misalnya nih, saya seorang pejabat eselon 4, eselon 3, pensiun, tidak ada gantinya. Jadi ruangan yang tadinya ruangan saya, kepala bidang apa gitu, tidak ada yang menggantikan. Karena di situ sudah diganti dengan sistem digital ya. Agar tidak kaget nantinya, maka para sahabat semua yang kebetulan sebagai PNS, pegawai negeri sipil, mempersiapkan diri untuk bekerja pada sistem digital di pemerintahan atau menjadi ASN atau PNS gitu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini berita untuk sahabat-sahabat
para PNS. Semoga bermanfaat dan menjadi dorongan untuk lebih mampu lagi menggunakan strategi-strategi, teknologi-teknologi untuk bertransformasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.